Dan Nabi merupakan seorang Rasul dengan mukjizat paling banyak, dengan keajaiban dalam dirinya yang paling luar biasa sempurna. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Hanya untuk memproklamirkan dirinya sebagai manusia, untuk mendapatkan status dirinya, pengakuan dirinya sebagai manusia, sampai-sampai Allah sendiri yang harus turun tangan mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid," ila akhiril ayat. Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, pembahasan kali ini adalah kalimat innama ana basyarum mithlukum. Innama dalam bahasa Arab termasuk adatul hasr, untuk membatasi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya qul, katakanlah wahai Nabi, innama ana basyarum mithlukum, aku ini cuma manusia biasa, sama seperti kalian. Kalau orang membaca ayat ini, orang membaca terjemahannya saja, maka dia akan berkata, oh, Nabi cuma manusia biasa, sama seperti kita. Lalu untuk apa kita peringati maulidnya? Untuk apa kita kaji sirahnya? Untuk apa kita agung-agungkan akhlaknya? Toh Al-Quran sendiri mengatakan Nabi cuma manusia biasa. Allah yang memberikan ketentuan itu. Itu kalau orang membaca terjemahannya saja, tanpa menilik latar belakang kenapa ayat itu turun. Tapi kalau orang tahu sebab kenapa ayat itu turun, bukan merendahkan Nabi, malah akan semakin mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat Nabi, ketika itu beliau melihat dalam diri Nabi terlalu banyak keajaiban yang muncul. Bagaimana tidak? Nabi itu tubuhnya standar, tidak terlalu tinggi, wala bi aqsaril jisim, tidak juga terlalu pendek. Akan tetapi ketika ada seorang yang sangat tinggi duduk atau berdiri di samping Nabi, maka Nabi akan lebih tinggi. Namun ketika berpisah, orang itu memang sangat tinggi dan Nabi tubuhnya standar. Para sahabat yang melihat ini keheranan. Ini manusia apa bukan? Kemudian Nabi ketika berkeringat, menetes keringatnya dari pelipisnya, para sahabat melihat itu bukan seperti keringat, akan tetapi seperti mutiara yang mengalir di pelipis Nabi. Para sahabat melihat hal semacam itu, mereka bingung. Ini manusia apa bukan? Nabi kulitnya itu diriwayatkan oleh para sahabat ketika mereka mengajarkan tata cara wudhunya baginda Nabi kepada para tabi'in. Tabi'in tidak pernah menjumpai Nabi. Mereka mendapatkan ilmu tata cara wudhunya melalui para sahabat. Ada salah satu sahabat yang mengajarkan cara wudhu yang begitu lengkap, dari mulai niat, dari mulai berkumur, istinsyak sampai membasuh kaki. Para tabi'in ketika mendapatkan pelajaran wudhu semacam itu, wudhu alanya Rasulullah, wudhu yang lengkap sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, para tabi'in tertasawurkan, terimajinasikan dalam otaknya, wudhu semacam ini paling tidak harus butuh air 1 ember. Kumur 3 kali, istinsyak 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali, semuanya 3 kali, paling tidak butuh air 1 ember. Namun ketika sahabat ini menjelaskan, dan Nabi melakukan wudhu yang sempurna ini hanya dengan air tidak lebih daripada 1 mud. 1 mud, subhanallah. 1 gelas moya itu lebih besar daripada 1 mud. Dan Nabi melakukan wudhu yang sempurna hanya dengan air sekadar itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka para sahabat bingung, ini manusia apa bukan? Guru kami berkata, andai ada 1 tetes air yang dibiarkan mengucur, mengalir dari atas sampai ke bawahnya tubuh Nabi, 1 tetes air dibiarkan mengalir terus sampai ke kaki, niscaya 1 tetes itu tidak akan berkurang sedikit pun saking halusnya kulit wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan seluruh kulit Nabi. Sayyidah Aisyah di akhir hayat Nabi, Nabi merintih kesakitan, muncul keringat-keringat karena sakit yang luar biasa. Lalu Sayyidah Aisyah mengambil tangan Nabi untuk diusapkan ke dahinya. Ada yang bertanya, wahai Sayyidah Aisyah, kenapa engkau tidak usap sendiri dengan tanganmu? Kenapa harus repot-repot ambil tangan Nabi untuk diusapkan ke dahi Nabi? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, sungguh telapak tangan baginda Nabi jauh lebih halus daripada telapak tanganku, kata Sayyidah Aisyah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Para sahabat heran, ini manusia atau bukan? Nabi kalau berjalan, idza masya fa ka'annama yanhattu min sabab fayafutu sari'al masyi min ghairi khabab. Seolah-olah bumi itu menurun untuk Nabi Muhammad. Sehingga Nabi itu padahal jalannya biasa tapi kayak kencang. Para sahabat untuk mengimbangi jalannya Nabi harus berjalan cepat. Para sahabat bingung, ini manusia apa bukan? Ludahnya Nabi, ada satu sahabat yang ketika itu beliau terkenal sebagai sahabat yang memiliki kulit indah, putih, bersih, tampan. Sampai subhanallah istrinya 4. Alhamdulillah. Saking tampannya istrinya 4. Dan istri-istrinya ini heran, bingung. Kenapa? Satu istrinya mengatakan, kami ini, istri-istrinya sahabat ini, kami setiap hari mandi, kami setiap hari berdandan, kami setiap hari memakai wangi-wangian, tapi kami selalu kalah wangi, selalu kalah indah, selalu kalah bersih ketimbang suami kami yang tidak pernah mandi. Subhanallah. Sahabat Nabi terkenal indah, putih, bersih, tampan, wangi, padahal tak pernah mandi. Sampai istri-istrinya cemburu. Sehingga ada salah satu istrinya menyatakan, menanyakan, wahai suamiku, apa rahasianya? Maka sahabat ini mengatakan, dulu ketika aku masih kecil, aku terkena penyakit kulit borok di sekujur tubuh. Ibuku membawa diriku ke hadapan Rasulullah untuk dimintakan doa agar disembuhkan oleh Allah. Saat itu Nabi memerintahkan untuk dilepas seluruh pakaianku. Kemudian Nabi pun meludah ke telapak tangannya, lalu diusapkan seluruh ludah itu ke tubuhku. Begitu ludah itu menempel di tubuhku, semenjak saat itu borokku, korengku, penyakitku hilang, bahkan tak berbekas. Ditambah lagi, tidak hanya hilang tak berbekas, kulitku menjadi putih bersih, wajahku menjadi tampan, dan bahkan keringatku menjadi wangi. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya tidak heran, meskipun anti air, tidak pernah mandi, tapi wangi. Kita jangan coba-coba, jauh, lalat lewat kelenger. Itu Nabi. Ludahnya saja, subhanallah, bagian yang paling menjijikan dalam diri seorang manusia, ludah kita itu menjijikan. Tapi kalau sudah disematkan kepada Nabi Muhammad, maka hal itu akan menjadi sangat mulia. Bahkan kita rela berperang satu sama lain untuk bisa mendapatkan setetes daripada ludah Nabi. Betul? Para sahabat yang melihat keajaiban semacam ini, mereka bingung, ini manusia apa bukan? Nabi itu ketampanannya 2 kali lipat daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi itu tubuhnya bercahaya. Mohon maaf, ketika Nabi berdiri di tengah padang pasir, terik matahari begitu kencang, begitu sinarnya benar-benar terang, tapi Nabi tidak memiliki bayangan. Kenapa? Cahaya dalam diri Nabi begitu kuat sampai cahaya matahari kalah. Sayyidah Aisyah satu malam, beliau sedang gondomi bahasa Jakarta. Jahit ya, hilang sedelat. Sedang menjahit dengan mikhyatnya, dengan jarumnya malam hari dengan pencahayaan yang sangat minim. Tiba-tiba jarumnya jatuh. Begitu jarum jatuh, pencahayaannya padam, apinya padam. Beliau meraba-raba karena keadaan sangat gelap di kamarnya. Tidak ketemu jarum itu. Begitu terdengar suara pintu terbuka, bener ya mau didekat. Begitu pintu terbuka, masuk cahaya yang begitu terang sampai menerangi seisi kamar. Sayyidah Aisyah, ini dia jarumnya. Diambil. Begitu beliau nengok ke arah pintu, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah yang disinggahi olehmu wahai Rasul tidak butuh lagi kepada lampu. Kenapa? Engkau lebih terang daripada lampu. Sallu ala Nabi Muhammad. Para sahabat melihat keajaiban-keajaiban yang begitu banyak dalam diri Rasulullah sehingga mereka bingung, mereka ragu, ini manusia apa bukan? Sampai-sampai Allah sendiri yang memerintahkan kepada Nabi, qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, sahabat-sahabatmu yang mulai ragu kalau kau ini adalah manusia. Katakan kepada mereka yang mulai ragu bahwa engkau adalah sosok manusia. Katakan kepada mereka, apa? Innama ana basyarum mithlukum. Aku hanyalah seorang manusia biasa sama seperti kalian. Jadi ayat ini bukan untuk merendahkan derajat Nabi. Kalau orang mengkaji lebih dalam, maka dia akan semakin kagum